Dalam dunia akademik, cinta seharusnya tidak pernah singgah. Namun, hati tidak mengenal batas dan perasaan tak bisa diatur oleh aturan. Inilah kisah seorang mahasiswa tingkat akhir yang tanpa ia sadari menjadi cahaya dalam hati dosennya sendiri. Seorang wanita berusia 30-an, penuh wibawa, namun diam-diam menyimpan rahasia yang tak terucap. Sebuah cerita tentang cinta yang tumbuh di tempat yang salah, antara rasa yang ingin dimiliki dan batas yang harus dijaga. Apakah mereka akan melangkah bersama atau justru tenggelam dalam luka yang abadi? Selamat datang di kisah rahasia di balik meja bimbingan. Ada sesuatu yang tak terduga dalam hidup seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Arga. Ia menjalani hari-harinya dengan sederhana. Perpustakaan adalah tempat singgah, buku adalah sahabat, dan catatan kecil di meja kosnya adalah saksi bisu dari segala cita-cita yang ia rangkai diam-diam. Arga bukan mahasiswa yang selalu menonjol, tapi ada keheningan yang teduh di dalam dirinya. Ia tak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti untayan doa yang terjaga dari kebisingan dunia. Di antara dosen-dosen yang mengajarnya, ada satu sosok yang diam-diam mengguncang ritme hidupnya. Dara, seorang dosen muda berusia awal 30. Parasnya sederhana namun menyimpan wibawa, matanya tajam tapi sering melunak saat berbicara dengan mahasiswa. Ia dikenal tegas, penuh dedikasi, dan punya aura yang membuat ruang kelas terasa lebih hidup. Tak ada yang berani melampaui batas, karena Dara selalu menjaga garis antara pribadi dan profesional. Namun, hati bukanlah sesuatu yang bisa selalu dikendalikan. Entah sejak kapan, Dara mulai merasakan sesuatu yang asing tiap kali melihat Arga duduk di sudut kelas. Ada ketenangan yang seolah menular, sebuah cahaya yang tak seharusnya singgah, tapi sudah terlanjur mengetuk pintu hatinya. Bagi Arga, Dara hanyalah seorang dosen yang ia hormati. Namun perlahan, ia mulai menyadari bahwa ada tatapan yang berbeda. Sebuah tatapan yang tidak sama, seperti ketika Dara melihat mahasiswa lain. Tatapan itu seperti sinar senja yang hangat, tapi juga rapuh, seakan berusaha menahan sesuatu yang tak pantas tumbuh. Waktu berjalan dan intensitas itu makin terasa ketika Arga mulai mengerjakan tugas akhir. Dara ditunjuk sebagai salah satu pembimbingnya. Pertemuan mereka kini bukan lagi sekadar dalam ruang kuliah, tapi dalam percakapan panjang di ruang dosen, di mana meja kayu, tumpukan kertas, dan cahaya lampu menjadi saksi bisu. Setiap diskusi ilmiah membawa jarak yang semakin dekat. Ada kalanya Dara menahan napas ketika tangan Arga tanpa sengaja menyentuh ujung mejanya. Ada kalanya Arga diam, menatap pena di tangannya, padahal yang sebenarnya ia rasakan adalah kehangatan samar dari kehadiran sosok di hadapannya. Cinta, kata orang, bisa lahir dari kebersamaan. Namun bagi Dara, cinta ini seperti api yang tumbuh di tempat yang salah. Ia tahu batas, ia paham etika, tapi hati tidak pernah belajar dari buku atau aturan. Hati berjalan dengan jalannya sendiri, dan Dara terjebak di dalam labirin yang ia ciptakan. Malam-malam, Dara mulai resah. Ia duduk di meja kerjanya, menatap tumpukan skripsi yang harus diperiksa. Namun pikirannya melayang ke Arga. Tidak seharusnya aku, bisiknya, sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tapi, setiap kali ia mencoba mengusir bayangan itu, semakin kuat sosok Arga hadir dalam benaknya. Arga pun mulai merasakan keganjilan. Ia bukan anak polos yang tak bisa membaca tanda. Ia tahu ada sesuatu dalam cara Dara memperhatikannya. Tapi ia memilih diam karena ia tahu terlalu berbahaya
untuk memberi ruang pada sesuatu yang bisa meruntuhkan banyak hal. Namun diam bukan berarti tak merasakan. Dalam kesunyiannya, Arga sering menulis di buku catatannya, "Ada sinar yang jatuh di mataku, dari mata yang seharusnya hanya kulihat sebagai guru. Aku takut, tapi aku juga tak sanggup berpaling. Jika ini salah, mengapa Tuhan menaruh perasaan di tempat yang salah pula?" Hari demi hari, hubungan itu tetap berjalan dalam garis samar. Dara tetap seorang dosen yang profesional, Arga tetap seorang mahasiswa yang berusaha fokus. Tapi, di balik kata-kata ilmiah, ada percakapan tak terucap. Di balik tumpukan teori, ada rasa yang diam-diam tumbuh, bagai akar pohon yang menyusup ke dalam tanah tanpa pernah diminta. Sampai pada suatu sore, ketika hujan turun deras di kampus, Arga terjebak di ruang dosen bersama Dara. Suasana hening, hanya bunyi hujan yang menemani. Dara berusaha terlihat biasa, membolak-balik halaman skripsi Arga, sementara jantungnya berdegup terlalu keras. "Ar, kamu tahu, kamu punya potensi besar. Jangan pernah merasa kecil," kata Dara akhirnya, mencoba mengalihkan resah dengan nasihat akademik. Arga hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu lebih dari sekadar nasihat. Ada kelembutan yang terlalu pribadi, terlalu hangat untuk sekadar hubungan dosen dan mahasiswa. Sore itu, tak ada pengakuan, tak ada keberanian untuk menyebut kata cinta. Tapi, sesuatu telah berubah. Kedekatan itu kini bukan lagi bayangan, melainkan kenyataan yang tak bisa mereka ingkari. Dan sejak hari itu, baik Arga maupun Dara tahu mereka berdiri di tepi jurang. Sekali melangkah, mereka bisa terperosok ke dalam dunia yang tak diizinkan. Tapi, menahan diri pun sama perihnya, seperti menutup mata di hadapan cahaya yang begitu indah. Malam itu, ketika hujan telah reda, Dara menatap langit dari jendela ruangannya. Ia sadar, perasaan ini adalah rahasia yang harus ia simpan dalam-dalam. Sebuah rahasia yang mungkin tak pernah akan terucap, namun akan selalu berdenyut dalam sunyi. Mungkin aku adalah dosen dan kau hanyalah mahasiswa. Tapi di dalam hatiku, kita hanyalah dua manusia, sama-sama mencari arti cinta yang tak tahu di mana akan berlabuh. Hari-hari setelah hujan sore itu terasa berbeda. Bagi Arga, setiap langkah menuju ruang dosen tak lagi sekadar rutinitas, melainkan perjalanan menuju ruang yang menyimpan rahasia. Ia tahu bahwa setiap kali mengetuk pintu, ia sedang masuk ke dunia yang samar, antara batas kewajiban akademik dan getaran hati yang tak seharusnya tumbuh. Sementara, Dara berusaha menjaga wajahnya tetap teduh. Ia tetap memeriksa skripsi dengan teliti, tetap memberi catatan-catatan tegas dengan tinta merah, tetap menegakkan wibawanya. Tapi, di balik tatapannya yang terkendali, ada badai yang tak bisa ia redam. Ia tahu, setiap detik bersama Arga adalah ujian yang paling sulit dalam hidupnya. Dara bukan wanita yang asing dengan cinta. Ia pernah merasakan patah, pernah merangkai harapan, pernah pula kecewa. Tapi bersama Arga, rasa itu hadir bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan lirih yang menyesakkan dada. Seperti melodi yang pelan, namun tak pernah bisa berhenti diputar. Arga sendiri mulai merasa terjebak. Ia sering merenung larut malam, menatap layar laptop kosong tanpa menulis satu kata pun. Pikiran tentang masa depan bercampur dengan bayangan Dara. Ia menuliskan kalimat di buku hariannya. Mengapa aku takut padahal yang kurasakan hanya keindahan? Mengapa keindahan ini harus lahir dalam bentuk yang salah? Hari-hari terasa semakin berat ketika bimbingan skripsi makin intens. Mereka bertemu lebih sering, berbincang lebih lama, dan setiap kali pulang ada sisa rindu yang menggantung di udara. Sampai pada suatu malam, Arga mengirim pesan singkat kepada Dara.
Pesan yang sederhana, tapi syarat makna. "Terima kasih Bu, sudah banyak membantu saya. Saya hanya ingin bilang, saya menghargai bukan hanya ilmu, tapi juga kebaikan hati Ibu." Dara menatap layar ponselnya lama sekali. Hatinya terenyuh, tapi sekaligus resah. Ia tahu bahwa pesan itu bukan sekadar basa-basi. Ada ketulusan yang terlalu dalam di baliknya. Dengan tangan gemetar, Dara membalas singkat, "Tetaplah fokus pada skripsimu, Arga. Itu yang paling penting sekarang." Namun kata-kata itu tak mampu menutupi kenyataan bahwa ia telah membiarkan pintu hatinya sedikit terbuka. Hari demi hari, kedekatan itu makin sulit disembunyikan. Beberapa rekan dosen mulai memperhatikan, meski tak pernah berkata apa-apa. Beberapa mahasiswa juga sesekali menggoda Arga dengan nada bercanda. "Wah, enak ya dibimbing sama Bu Dara." Arga hanya tersenyum, meski di dalam hatinya ada rasa bersalah yang mengendap. Dara semakin gelisah. Ia tahu, hubungan ini, meski belum pernah diucapkan secara terang, sudah melampaui batas. Setiap malam, ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku hanya seorang wanita kesepian yang mencari cahaya di mata mahasiswa muda? Ataukah memang ada takdir yang menertawakan aku dengan cara seaneh ini? Pada akhirnya, sebuah keputusan harus diambil. Dara mengajak Arga bicara serius setelah bimbingan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Arga, mungkin kau merasa aku memperhatikanmu lebih dari yang seharusnya. Aku tidak ingin kau salah paham. Aku dosenmu, dan tugasku hanya membimbingmu sampai selesai. Jadi, jangan biarkan hatimu berjalan terlalu jauh." Arga terdiam. Ia tahu maksud Dara, tapi hatinya menolak. Dengan suara nyaris berbisik, ia hanya berkata, "Saya mengerti, Bu." Namun dalam keheningan itu, mereka berdua tahu, yang paling sulit bukanlah mengerti, melainkan melepaskan. Hari-hari berikutnya, Dara berusaha menjaga jarak. Ia mengurangi intensitas komunikasi, lebih singkat dalam membalas pesan, lebih dingin dalam memberi catatan. Arga pun mencoba memahami. Ia menyibukkan diri dengan revisi, menenggelamkan diri dalam data dan teori, seakan berusaha melupakan sesuatu yang tak bisa ia hapus. Tapi rasa bukanlah noda di kertas yang bisa hilang dengan penghapus. Ia seperti tinta yang sudah meresap, meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Dan tibalah hari sidang skripsi. Arga tampil dengan tenang, mempresentasikan penelitiannya dengan penuh keyakinan. Dara duduk di barisan penguji, berusaha menyembunyikan segala yang bergolak dalam dirinya. Saat keputusan diumumkan dan Arga dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. Di tengah sorak itu, tatapan Arga dan Dara sempat bertemu. Hanya sekejap, tapi seakan dunia berhenti. Ada kebanggaan, ada keharuan, tapi juga ada perpisahan yang diam-diam terucap. Setelah acara usai, Arga menghampiri Dara. Ia menunduk hormat, berkata, lirih, "Terima kasih untuk semua bimbingan, Bu. Saya tidak akan pernah lupa." Dara tersenyum, menahan getar di hatinya. "Selamat Ar, masa depanmu masih panjang. Jangan lihat ke belakang lagi." Itulah kali terakhir mereka berbincang dengan nada sedekat itu. Setelah hari itu, Arga melangkah ke dunia barunya sebagai sarjana. Sementara Dara kembali tenggelam dalam rutinitas dosennya. Namun, meski waktu berjalan, ada ruang dalam hati keduanya yang tak pernah benar-benar pulih. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, tentang cinta yang lahir di tempat yang salah, tapi tetap terasa benar di dalam dada. Arga menulis di buku hariannya untuk terakhir kali tentang Dara. "Ada cinta yang tidak bisa kumiliki, tapi juga tak pernah bisa kuluputkan. Kau adalah senja yang tak bisa kugenggam, namun selamanya akan menjadi cahaya di ingatanku." Sementara Dara, dalam sepi malamnya,
sering berbisik pada diri sendiri, "Mungkin aku tidak berhak merasakan ini." Tapi, jika suatu hari ada yang bertanya, "Siapa mahasiswa yang paling membekas di hatiku?" Aku tahu jawabannya akan selalu satu: Arga. Dan begitulah, kisah itu berakhir bukan dengan kebersamaan, melainkan dengan keheningan yang abadi. Karena ada cinta yang ditakdirkan untuk tidak dimiliki, namun tetap hidup sebagai rahasia yang menjadi luka. Dan luka itu pada akhirnya juga bagian dari cinta.